mata kuliah PE. Nah, dalam mata kuliah IPE ini mungkin beberapa Bapak Ibu yang dulu pernah mendapatkan perkuliahan atau mata kuliah yang hampir sama dengan ini mungkin sudah sedikit paham yang mana mata kuliah ini berfokus terhadap bagaimana kita nantinya bisa menjalin kerjasama, menjalin komunikasi dan lain sebagainya dengan eh, profesi yang sama dan juga dengan profesi yang lain. Dan juga bagaimana nanti kita mampu berkomunikasi dengan baik dengan pasien kita sebagai akupuntur terapis. Jadi bagaimana kita memberikan yang namanya edukasi, saran dan anjuran ataupun terkait dengan mungkin nanti waktu kita anamnesa terhadap pasien. Jadi kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. Supaya apa? Kita dapat menggali informasi atau menangkap informasi dari tenaga kesehatan lain atau dari pasien kita agar kita bisa memahami maksud dan tujuan apa yang diinginkan oleh tenaga kesehatan lain atau pasien. Nah, tenaga kesehatan itu sendiri kita masuk dalam pengertian yaitu tenaga profesional yang memiliki tingkat keahlian dan pelayanan yang luas dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang berfokus pada kesehatan pasien. Jadi sesuai dengan namanya tenaga kesehatan itu memiliki tujuan atau tugas yaitu memberikan pelayanan dengan sepenuh hati untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien. Nah, kemudian tujuan yang lain, jadi seorang nakes itu memiliki tuntutan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu di era global seperti saat ini. Karena tentu saja semakin berkembangnya teknologi, apalagi di era globalisasi, tentunya pelayanan kesehatan ini akan bertahap semakin modern dengan didukung beberapa mungkin teknologi ataupun ilmu pengetahuan yang lain untuk dapat menunjang atau meningkatkan derajat kesehatan manusia atau pasien. Nah, pelayanan bermutu ini dapat diperoleh melalui praktek kolaborasi antar tenaga kesehatan. Nah, ini yang diharapkan eh, dari pasien ini misalkan terkena kasus atau penyakit tertentu. Pasien ini bisa mendapatkan pelayanan yang menyeluruh atau kompleks. Jadi mungkin tidak hanya eh, terapi akupuntur, tetapi juga mungkin fisioterapi atau yang lain. Jadi pelayanan kesehatan ini tidak hanya oleh satu tenaga profesional saja, tapi tenaga profesional yang lain juga harus mampu memberikan mungkin kompetensi bagi pasien yang sedang sakit. Nah, kemudian apa saja sih profesinya? Jadi beberapa tenaga kesehatan yang dimaksud adalah perawat, dokter, dokter gigi, bidan,
apoteker, dan kesehatan masyarakat atau tenaga yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Termasuk juga akupuntur terapis, jadi memiliki peran untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu untuk pasien, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, kemudian tentu ada yang namanya dinamika. Jadi, sesuatu yang terjadi di kehidupan nyata atau di lapangan. Jadi, pelayanan kesehatan sering sekali ditemukan kejadian tumpang tindih pada tindakan pelayanan antar profesi yang diakibatkan oleh karena kurangnya komunikasi antar tenaga kesehatan dalam kerjasama tim. Nah, misalkan terjadi miskomunikasi atau terjadi komunikasi yang jelek, ini akan mengakibatkan hal negatif, terutama di dalam pelayanan bagi seorang pasien. Nah, bisa jadi nanti bisa membahayakan pasien dalam artian penanganannya sembrono atau tidak sesuai prosedur, atau bahkan karena miskom tadi pasien ini sudah kritis ibaratnya, perlu penanganan cepat. Nah, tetapi eh, mungkin ada tenaga kesehatan A dan B terjadi miskom tadi, pelayanan pasiennya kritis tadi lambat mendapatkan penanganan. Nah, sehingga ini bisa membahayakan keselamatan si pasien. Makanya untuk bisa meningkatkan pelayanan kesehatan di pasien, kita harus mampu bekerja sama. Kerjasama nanti akan ada banyak tantangan kerjasama dalam komunikasi atau bahkan tindakan bagi seorang pasien. Nah, kemudian tentunya akan memiliki beberapa akibat yang timbul jika kita tidak mampu berkomunikasi atau bekerja sama dengan baik antar tenaga kesehatan. Kurangnya komunikasi maka akan membahayakan pasien dalam memberikan pelayanan yang bisa menyebabkan pasien terjatuh. Mungkin saat penanganan karena buru-buru dan kritis terjadi miskom mungkin antar nakes, yang satu pengennya seperti ini, nakes yang satu pengennya seperti itu. Nah, ini bisa saja menyebabkan pasien terjatuh karena penanganannya yang kurang tepat. Nah, selain itu, kurangnya komunikasi juga menyebabkan terlambatnya dalam pemberian pengobatan dan diagnosis terhadap pasien yang berpengaruh terhadap pelayanan pasien. Ini yang saya katakan tadi, ada pasien datang. Nah, akan tetapi oleh karena miskom, pasien yang kritis ini tadi lambat mendapatkan penanganan. Nah, ini juga dapat membahayakan kesehatan bagi si pasien. Pentingnya komunikasi bagi tenaga kesehatan. Nah, kita ambil contoh di dalam perguruan tinggi, khususnya bagi mahasiswa, nantinya mungkin bisa menjadi seorang tenaga kesehatan, ini harus mampu berkomunikasi baik antar profesi ataupun sesama profesinya, karena sangat penting.
Jadi seorang mahasiswa, perawat, atau mungkin aku terapis atau fisioterapi atau yang lain harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang efektif. Jadi mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa atau istilah yang mudah dipahami, tidak ribet atau tidak bolak-balik dalam berkolaborasi dengan dokter atau tenaga kesehatan yang lain. Nah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Nah, kalau kita sudah mampu berkomunikasi dengan baik, plus mampu bekerja sama dalam pelayanan kesehatan, tentunya pasien ini mendapatkan pelayanan yang terbaik. Kalau kita sudah mampu berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Misalkan ada pasien stroke, pasien sudah berobat atau konsultasi dengan dokter, sudah diterangkan eh, saran dan anjuran, kemudian diberikan obat yang sesuai. Nah, kemudian pasien ini juga membutuhkan yang namanya mungkin akupuntur, terapi akupuntur ataupun fisioterapi, sehingga si pasien ini mampu bisa mendapatkan pelayanan yang baik. Jadi praktek kolaborasi ini mampu meningkatkan derajat kesehatan pasien. Nah, kurangnya kemampuan komunikasi tersebut terjadi karena tidak adanya pelatihan atau pendidikan penerapan kolaborasi antar tenaga kesehatan. Nah, ini merupakan tantangan bagi tenaga kesehatan, terutama saat kita kolaborasi antar profesi atau berbeda profesi. Terkadang kita memiliki beberapa kendala, mungkin terkait dengan bahasa atau istilah-istilah yang kita gunakan. Nah, ini adalah yang menjadi tantangan saat kita nanti sudah turun di lapangan menjadi seorang tenaga kesehatan yang profesional, yang mana kita dituntut untuk bisa menjalin kerjasama terhadap atau dengan tenaga kesehatan yang lain. Nah, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, kemampuan kolaborasi antar tenaga kesehatan perlu ditingkatkan. Contohnya misalkan saat eh, kita belajar di universitas atau di perguruan tinggi, kita sering eh, presentasi, kita sering mengobrol atau sering komunikasi pada saat tertentu, contohnya pada waktu praktek klinik. Nah, kita bisa apa ya, mencari kesempatan di mana kita eh, bisa tanya terhadap CI kita, jadi pembimbing klinik kita, maksudnya yang bertanggung jawab di klinik tertentu, ataupun kita diberi kesempatan saat kita anamnesa, ataupun kita diberikan kesempatan untuk menerapi pasien. Nah, itu bisa menjadi salah satu tempat belajar kita untuk berkomunikasi, baik itu sesama profesi ataupun saat kita berkomunikasi dengan pasien. Nah, salah satu strateginya untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi antar tenaga kesehatan adalah melalui perubahan proses pendidikan profesional. Nah, biasanya menggunakan metode
melalui mata kuliah interprofessional education. Kenapa penting sekali eh, saat kita berkomunikasi dengan pasien. Bisa kita ambil contoh, mungkin ada salah satu bapak ibu yang sudah punya pasien, sudah berpraktek. Kadangkala kita ingin menggali informasi tertentu, apalagi saat bertemu dengan beberapa pasien yang sedikit ngeyel ya. Kita sudah diagnosa dengan benar, kita sudah melakukan terapi dengan tepat. Mungkin saat awal-awal jumpa dengan kita, dia mengeluhkan sesuatu hal atau keluhan atau penyakit, dan dia nggak mau jujur, kebiasaan buruk yang bisa menyebabkan keluhan itu terjadi. Nah, disinilah kita harus mampu menggali informasi secara langsung dari si pasien, oh, akarnya itu di mana sih akar masalahnya. Padahal eh, mungkin makan minumnya baik, olahraganya baik, nah, ada suatu hal yang buruk yang si pasien ini nggak berani ngomong atau menyembunyikan sesuatu. Nah, dari sana kita perlu komunikasi agar informasi ataupun hasil anamnesa kita terhadap suatu pasien ini bisa kita jadikan eh, pertimbangan untuk menentukan nantinya eh, sindrom si pasien ini apa, kemudian titiknya apa sesuai dengan akar masalah dari suatu penyakit si pasien tersebut. Ya, untuk berikutnya terkait dengan eh, konsep komunikasi dalam interprofessional education atau IPE. Jadi komunikasi sendiri adalah bentuk interaksi untuk bertukar opini, pikiran, dan informasi yang melibatkan dua profesi atau lebih dalam upaya untuk menjalin kolaborasi interprofesi, antar profesi. Nah, tentunya dari proses komunikasi itu memiliki tujuan atau maksud kenapa kita perlu yang namanya eh, berkomunikasi. Nah, tujuannya adalah yang pertama menciptakan pengertian yang sama atas setiap pesan yang disampaikan sehingga pesan dapat dimengerti dan dipahami apa yang dimaksudkan. Jadi lewat komunikasi tadi yang diharapkan adalah kita saling Maaf Pak Capri, apakah memahami ini memang ya. nggak ada sertifikatnya? Sertifikatnya kok nggak ada slide-nya, nggak nampak.
slide-nya memang belum ditampilkan Tapi apa? belum kelihatan, Pak Nggak Sapri. kelihatan nih, nggak ada circuitnya. Oh ya, sebentar. Ternyata koneksinya mati. Oh iya. Nih, terima kasih Bapak Ibu untuk konfirmasinya. Saya lanjutkan di materi berikutnya. Saya mengulang sedikit. Jadi kita belajar komunikasi dalam mata kuliah IPA. Jadi komunikasi sendiri adalah bentuk interaksi untuk bertukar pikiran, opini, dan juga informasi yang melibatkan dua profesi atau lebih dalam upaya untuk menjalin kolaborasi antar atau inter profesi, beda profesi ataupun satu profesi. Jadi ini sangat penting untuk bisa kita memahami akan suatu informasi. Nah, komunikasi tadi memiliki tujuan. Yang pertama, menciptakan pengertian yang sama atas setiap pesan yang disampaikan atau informasi yang kita sedang bicarakan, sehingga pesan tadi dapat dimengerti dan dipahami apa yang dimaksudkan. Intinya adalah supaya kita memiliki pemahaman yang sama. Tidak akan timbul yang namanya miskom atau mispersepsi. Jadi yang diharapkan lewat komunikasi tadi, kita memiliki pendapat atau persepsi yang sama akan informasi ataupun opini yang sedang kita bicarakan. Kemudian tujuan berikutnya yaitu mohon maaf, merangsang pemikiran pihak penerima untuk memberikan pesan dan rangsang yang ia terima supaya gagasan tersebut dapat diterima orang lain dengan pendekatan persuasif, bukan memaksakan kehendak. Nah, biasanya kita melakukan komunikasi, contohnya saat kita praktek kolaborasi antar profesi saja. Nah, contoh misalkan eh, kita sudah diagnosa pasien, sindromnya bla 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 bla. Kemudian tinggal lanjut apa namanya tindakan terapi atau penusukan. Nah, mungkin kita punya asisten atau punya rekan kerja, kita berikan informasi, kita sampaikan. Nah, selanjutnya masuk di sesi mungkin penjaruman atau penusukan puntur. Nah, kita sampaikan bahasa atau tugasnya dengan bahasa yang baik dan yang sopan, yang mana tidak menyinggung, yang mana tidak kesannya kayak kita menyuruh dengan paksaan, akan tapi ya memang sudah di ranah mungkin rekan kerja kita sebagai akupuntur terapis dan juga bagi tenaga kesehatan lain, begitu dokter dan lainnya. Kalau punya rekan kerja sama profesi atau antar profesi juga sama. Jangan sampai kita kolaborasi uh, terjadi apa ya istilahnya tadi sedikit ada paksaan sehingga itu
tidak membuat nyaman rekan kerja kita. Nah, kemudian yang ketiga, melakukan suatu tindakan yang selaras sebagaimana diharapkan dengan adanya. Nah, lewat komunikasi tadi, mungkin kita menangani contoh pasien kasus A. Saya eh, mungkin seorang hipnoterapis dengan dokter. Nah, kita sudah anamnesa, kita temukan kasus pasien apa, kita sudah tahu. Oke, yang pertama, pasien ini sudah mendapatkan penanganan atau pelayanan dari dokter. Sudah selesai. Oke, kemudian ada rujukan dari si dokter untuk pasien ini bisa mendapatkan terapi akupuntur. Jadi kita sudah di awal sudah ada kata sepakat, oh pasien kasus ini nanti saya sebagai dokter saya tangani dulu. Kemudian setelah ini kamu terapi akupuntur. Intinya adalah tindakan itu selaras sesuai dengan apa yang didiskusikan oleh atau antar oleh kedua tenaga kesehatan tadi. Nah, tentunya ada beberapa dorongan alasan eh, adanya komunikasi. Yang pertama yaitu mengurangi ketidakpastian. Nah, dalam hal ini adalah eh, misalkan ada informasi atau berita tertentu, nakes A sulit memahami atau apa ya, kayak ragu. Nah, sehingga si nakes A ini eh, berkomunikasi atau ngobrol lah dengan nakes B yang memberikan informasi tadi. Beritanya atau informasinya itu sebetulnya seperti apa sih? Sudah pasti atau belum? Apakah sudah sesuai? Nah, ini menjadi motivasi saat komunikasi. Kemudian memecahkan masalah ini sudah pasti. Jadi lewat komunikasi, kita sebagai tenaga kesehatan mampu memecahkan suatu problem atau masalah penyakit atau keluhan seseorang pasien. Kemudian meningkatkan keyakinan. Nah, lewat komunikasi tadi juga dapat meningkatkan atau menambah keyakinan eh, antar tenaga kesehatan. Kemudian sorry, kemudian adanya kontrol situasi. Nah, lewat komunikasi tadi, dan bisa kita ambil contoh, komunikasi ini menjadi eh, apa ya, pengontrol situasi yang mungkin eh, saat itu situasinya lagi genting atau lagi gaduh. Nah, lewat komunikasi ini kita sampaikan kepada tenaga kesehatan atau di pasien, jangan panik, jangan khawatir. Bapak Ibu, nanti pelayanan akan tetap berjalan, pelayanan akan tetap kami berikan. Mungkin pada saat itu lingkungan atau situasinya lagi
genting lah karena ada sesuatu yang membuat eh, rumah sakit atau puskesmas itu nah ini yang diharapkan yang terakhir yaitu balikan atau feedback atau timbal balik. Jadi lewat komunikasi tadi yang diharapkan adalah komunikasi dua arah. Jadi ketika seseorang menyampaikan suatu informasi, yang kita harapkan adanya respon atau jawaban atau tanggapan dari si penerima pesan. Contohnya, kalau kita sudah sampaikan, misalkan, dok, ini apa yang kita harus lakukan ya? Pasien ini menderita hipertensi atau stroke dan lain sebagainya. Oh ya sudah, kita berikanlah mungkin obat-obat tertentu yang mampu untuk menangani ataupun menyembuhkan si pasien. Nah, karena kalau tidak ada feedback atau timbal balik antar dua nakes ini, tentunya tidak akan berjalan yang namanya pelayanan kesehatan yang bermutu untuk pasien. Nah, kemudian ada beberapa komponen atau syarat bagaimana komunikasi itu bisa terjadi. Jadi ada 5. Yang pertama itu komunikator. Jadi seseorang yang mengirimkan pesan atau informasi atau berita. Nah, tentunya kalau ada seorang informan atau komunikator, harus ada yang menerima pesan atau informasi, yaitu komunikan. Jadi tanpa ada komunikator ataupun komunikan, tentunya komunikasi ini tidak bisa terjadi atau terlaksana. Karena salah satu komponen ini saling kaitan. Nah, kalau ada orang yang menyampaikan pesan dan ada yang menerima pesan, syaratnya atau komponen yang penting adalah pesan atau berita atau informasi yang sedang disampaikan atau sedang dibicarakan. Kemudian komponen yang keempat adalah respon atau tanggapan. Jadi respon atau tanggapan ini juga menjadi salah satu komponen penting. Karena komunikasi tadi, kalau hanya kita sampaikan pesan saja untuk informasi tanpa adanya respon atau tanggapan, ini tidak bisa dikatakan komunikasi yang baik. Karena ini menjadi salah satu bagian eh, yang diharapkan ketika kita sedang menjalin komunikasi dengan orang lain. Nah, kemudian komponen yang kelima itu berkaitan dengan media atau teknologi yang digunakan saat kita berkomunikasi, saat kita ingin memberikan informasi atau berita. Nah, misalkan saja kalau misalkan tidak ada media atau teknologi, sedangkan kita harus mengirimkan data pasien ataupun informasi dengan seorang penerima pesan yang sangat jauh, bisa antar
kota atau bahkan antar negara tentunya akan sulit. Nah, medianya sudah sangat banyak, biasanya bisa menggunakan surat menyurat, yaitu tertulis. Kemudian kalau sekarang ya sudah banyak teknologi, biasanya menggunakan media sosial ataupun apa ya, iklan juga bisa menjadi suatu informasi. Nah, komponen-komponen ini diharapkan harus ada pada saat terjadinya komunikasi. Nah, manfaat atau tujuan dari komunikasi dalam arti ini adalah mampu menghormati, saling respect, tugas, peran, dan tanggung jawab profesi atau kesehatan yang lain. Nah, ini adalah harapan di mana saat kita berkomunikasi, berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain, kita tetap harus uh, sopan, menghormati, supaya apa? Supaya komunikasi terus berjalan dengan baik. Kalau misalkan kita tidak respect, tidak saling menghormati, tidak sopan, tentunya lawan bicara kita juga enggan atau tidak mau ngobrol ataupun berbincang-bincang dengan kita. Kemudian yang kedua, mampu untuk menjalin komunikasi dua arah yang efektif antar petugas kesehatan yang berbeda profesi. Intinya adalah komunikasi harus ada feedback atau timbal balik. Jadi tidak boleh masalah satu yang mendominasi. Jadi ketika kita menyampaikan pesan, kita berikan kesempatan lawan bicara kita untuk menyampaikan respon atau tanggapannya seperti apa. Supaya apa? Apa yang kita bahas, apa yang kita berikan dalam kurung itu informasi atau berita dapat saling memahami dan saling mengerti. Kemudian yang ketiga yaitu pembahasan mengenai masalah pasien dengan tujuan keselamatan pasien. Nah, ini berfokus ketika kita berkomunikasi antar atau sama profesi eh, dalam tujuannya itu untuk menjamin keselamatan pasien. Jadi menjamin pasien ini mendapatkan pelayanan terbaik dari praktek kita kolaborasi. Contohnya dokter umum dengan dokter spesialis yang lain dan juga tenaga kesehatan yang lain. Kemudian yang keempat, mampu menjaga etika saat menjalin hubungan kerjasama dengan profesi kesehatan yang lain. Yang kelima, yaitu negosiasi, yaitu kemampuan untuk mencapai persetujuan bersama antar profesi kesehatan mengenai masalah kesehatan pasien. Nah, negosiasi di sini adalah bagaimana kita eh, mampu berkolaborasi, memberikan apa ya, ranah atau kompetensi masing-masing. Ya kan tadi ada pasien datang ke pelayanan kesehatan, kemudian dia terkena penyakit atau keluhan tertentu, harus mampu bekerja sama, harus mampu kita apa ya, mengambil atau memberikan tindakan. Misalkan pasien datang tadi, yang pertama oke, diperiksa dokter, dianamnesa, eh, diperiksa, kemudian mungkin
nanti diberikan eh, obat-obatan untuk menunjang pemulihan atau penyembuhan penyakit. Nah, kemudian baru ke tenaga kesehatan yang lain, mungkin fisioterapi ataupun akupuntur terapis. Jadi kita sama-sama eh, berkomunikasi untuk bagaimana si pasien ini supaya bisa mendapatkan pelayanan terbaik. Pasien datang dengan keluhan ABCD, kita berkolaborasi antar nakes itu, pasien bisa mendapatkan pelayanan yang bermutu, sehingga pulang pasien ini sudah sembuh atau merasa lebih baik dari sebelumnya. Itu yang menjadi manfaat saat kita nanti berkolaborasi antar tenaga kesehatan. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses komunikasi. Jadi persepsi, yaitu suatu pandangan pribadi atas hal-hal yang telah terjadi. Nah, dan salah satu faktor yang mungkin sangat berpengaruh pada saat terjadinya komunikasi. Karena persepsi ini adalah pandangan pribadi. Jadi tanggapan secara pribadi. Karena kalau sudah yang namanya pandangan pribadi atau tanggapan pribadi, ini tidak bisa kita katakan salah atau kita katakan ini benar. Karena yang namanya persepsi itu tadi, kita tidak bisa menjudge, oh ini yang benar, oh ini yang salah. Sulitnya di situ, sehingga menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi komunikasi. Kemudian pengetahuan, kemudian faktor pengetahuan, yaitu suatu wawasan akan suatu hal. Nah, pengetahuan ini biasanya berkaitan dengan ilmu atau latar belakang. Contohnya adalah latar belakang pendidikan. Misalkan kita ngobrol dengan seseorang yang lebih rendah pendidikannya atau ilmu pengetahuannya lebih rendah daripada kita, ini juga akan menjadi faktor yang mempengaruhi. Karena apa? Biasanya seorang akan sulit memahami bahasa kita ketika kita menggunakan bahasa-bahasa uh, dengan latar belakang mungkin pendidikannya adalah sarjana S1, S2 ataupun S3 yang kita ajak komunikasi tadi adalah seseorang yang uh, latar pendidikan atau ilmu pengetahuannya di bawah kita, kita bisa menggunakan bahasa-bahasa atau istilah yang mudah dipahami secara umum dan bahasanya atau kata-katanya tidak terlalu panjang, cukup singkat saja. Nah, itu akan mempermudah atau membantu kita supaya komunikasi ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian yang ketiga, lingkungan yang nyaman yang membuat seseorang cenderung dapat komunikasi dengan baik. Nah, tidak hanya faktor apa ya pribadi atau seseorang saja, tidak hanya faktor pengetahuan, ilmu pendidikan atau latar belakang pendidikan, tetapi juga faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi. Nah, bisa diambil contoh
saat kita berkomunikasi atau ngobrol di lingkungan yang bising. Bising itu karena mungkin ada kegiatan-kegiatan tertentu seperti pembangunan, mungkin di lingkungan saat sedang terjadi kerusuhan atau demo. Nah, ini komunikasi pasti akan sangat berpengaruh. Bisa jadi nantinya miskom, salah persepsi, atau eh, apa ya, kita tidak bisa menangkap sepenuhnya informasi yang sedang terjadi karena lingkungannya sangat bising, sangat gaduh atau rusuh. Nah, ini juga menentukan eh, baik atau tidaknya saat kita komunikasi. Makanya di saat kita berkomunikasi diusahakan lingkungan atau tempatnya itu juga kondusif, jadi juga mendukung. Nah, berikut adalah faktor pendukung bagaimana proses komunikasi itu tidak bisa berjalan. Nah, yang pertama adalah kok komitmen yang jelas dari seluruh anggota profesi atau seluruh program studi yang akan terlibat dalam pendidikan antar profesi. Nah, jadi ada komitmen, ada niat yang jelas, niat yang tegas, niat yang serius. Kita menjadi anggota profesi yang benar-benar menjalankan ingin menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan profesi masing-masing. Kemudian yang kedua, kesiapan mahasiswa. Nah, kesiapan ini adalah siap dan aktif dalam mengikuti pendidikan antar profesi. Kemudian yang ketiga, adanya role model untuk kolaborasi antar profesi, baik di tatanan akademik maupun di dalam praktek, baik di rumah sakit maupun di masyarakat. Nah, jadi adanya role model atau seseorang yang bisa kita jadikan contoh atau panutan atau model. Oke, misalkan ada seorang akupuntur terapis baru lulus dan dia mau buka klinik. Dulu waktu kuliah, eh, waktu masih masa studi, dia pernah PKL. Baik itu PKL di klinik eh, pribadi ataupun klinik milik perseorangan. Dia juga pernah praktek klinik di sebuah rumah sakit. Nah, itu nantinya dia bisa ambil contoh, oh bagaimana sih mungkin tata ruang ataupun penempatan-penempatan bed, kemudian kursi tunggu, ruang administrasi itu bisa diterapkan di klinik yang mau dia buka. Nah, tidak hanya konsep klinik saja, tapi misalkan kebetulan dia pernah praktik di suatu rumah sakit dan dia melihat mungkin seorang tenaga kesehatan, sampai contoh adalah dokter, oh si dokter ini kalau dengan pasien dia komunikasinya eh, apa ya sangat sopan. Eh, Kemudian dokternya eh, menggunakan bahasa atau istilah yang mudah dipahami si pasien. Akhirnya si pasien ini merasa nyaman, pasien ini merasa dokternya ini sangat baik, sehingga apa? Pasien tadi senang terhadap pelayanan si dokter dan juga rumah sakit. Nah, ini mungkin si akupuntur terapis yang baru lulus tadi bisa mengaplikasikannya saat dia membuka klinik pribadinya atau klinik mandirinya, nanti bisa diambil
bagaimana cara komunikasi yang baik, eh, yang sopan, yang mudah dipahami seorang pasien. Itu adalah beberapa faktor pendukung karena kita yang namanya pengalaman, apalagi pengalaman real atau di lapangan itu terkadang tidak bisa kita jumpai pada waktu teori ataupun pada saat kita melaksanakan atau masih pada masa studi. Kemudian yang keempat, tuntutan yang besar dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, menyeluruh, dan juga lengkap. Nah, ini berkaitan dengan perkembangan zaman, jadi pasien juga ingin mendapatkan pelayanan yang menyeluruh, lengkap. Jadi yang membuat benar-benar si pasien ini merasa dia diberikan pelayanan terbaik untuk keluhan si pasien, untuk penyakit si pasien. Kemudian yang kelima, dukungan dari manajemen atau prodi atau fakultas. Nah, ini biasanya berkaitan dengan beberapa mata kuliah yang diberikan dari prodi atau fakultas untuk menunjang mahasiswa-mahasiswinya mana nanti sudah lulus, sudah berpraktek, baik itu di pelayanan kesehatan ataupun praktek mandiri, bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat dari perguruan tinggi sehingga nantinya si mahasiswa atau mahasiswi ini tidak bingung ketika sudah melayani pasien. Jadi tidak canggung ataupun tidak takut apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah berhadapan langsung dengan seorang pasien. Nah, kemudian kalau ada faktor pendukung, jadi faktor yang mendukung, ya juga ada beberapa faktor yang menghambat. Jadi yang pertama adanya ego masing-masing profesi. Nah, maksudnya ini biasanya ditemukan beberapa mungkin bisa kita sebut oknum ya. Jadi oknum yang mengaku "Oh, pasien ini loh lebih cocok ke saya daripada yang lain. Dia nggak butuh terapi ini, terapi itu. Saya aja ini sudah cukup. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena kalau kita sudah ngomongnya kolaborasi, apalagi nanti kita berada di suatu plan kesehatan, kita tidak boleh mementingkan ego pribadi. Jadi kalau sudah praktik di plan kesehatan, kita harus mampu bekerja sama dengan baik tanpa menjatuhkan dan tanpa ibaratnya apa ya menyinggung lah tenaga kesehatan yang lain. Nah, kemudian kultur kerja sama yang kurang. Jadi budaya kerjasama yang kurang. Biasanya eh, berkaitan dengan mungkin eh, dengan kepribadian ya kan dulu di masa-masa kuliah atau masa studi ada beberapa yang jarang banget eh, bertemu atau bekerjasama dalam mungkin menemukan solusi atau menemukan solusi sehingga
ketika beberapa nakes ini praktek bareng atau melaksanakan pelayanan kesehatan di pelayanan kesehatan umum ini biasanya terbawa kebiasaan yang apa ya, merasa kalau kerjasama ini bisa eh, menghambat menurut si dia. Sehingga beberapa nakes ini lebih cenderung merasa ingin bekerja sendiri, merasa lebih cepat. Akan tapi kita tidak boleh seperti itu. Kemudian resistensi terhadap perubahan. Jadi resistensi terhadap perubahan, misalnya enggan, ya, enggan atau sulit untuk melakukan perubahan atau sistem. Ini misalkan ada masukan, ada saran dari tenaga kesehatan yang lain atau orang lain. Oh, ini sistemnya mungkin sedikit agak kurang pas ya, kurang baik ya. Gimana kalau dirubah? Nah, kan tapi saran atau masukan tadi sulit dirubah atau kaku. Nah, kemudian perbedaan visi dan tujuan masing-masing profesi. Nah, karena masing-masing tenaga kesehatan ini punya visi, punya misi, tujuan masing-masing. Ini biasanya juga menjadi salah satu faktor penghambat karena berkaitan dengan eh, apa namanya, kompetensi. Jadi kalau misalkan visi si nakes seperti ini, visi nakes seperti ini yang berbeda, ini biasanya juga menjadi salah satu faktor penghambat. Karena supaya tidak terjadi hal demikian, kita bisa pecahkan atau kita bisa mencari solusinya lewat komunikasi tadi antar tenaga kesehatan. Nah, kemudian kurikulum yang baku dan terpusat. Jadi susah terhadap yang namanya revisi atau perubahan. Jadi kalau sudah misalkan standarnya seperti ini, maunya seperti ini, nggak mau dirubah-rubah. Kesannya berapa orang nanti bisa ribet, malah nyusahin. Nah, akan tetapi standar atau kurikulum berubah itu karena adanya saran atau masukan beberapa orang supaya kurikulum atau standar ini menjadi lebih baik. Dan tapi karena kesadaran hingga bukan untuk terjadinya atau merubahnya suatu standar. Nah, kemudian tiga domain komunikasi, yaitu identitas profesional, itu merupakan suatu hal yang penting karena hal ini menjadi ciri khas profesi yang akan membedakan dengan profesi yang lain. Ini penting, apa identitas profesional itu sangat penting untuk membedakan dan juga memberikan ciri khas berkaitan dengan kompetensi masing-masing tenaga kesehatan. Kalau dokter, kompetensi, tugas dan wewenangnya A, B, C, D. Kemudian tenaga kesehatan lain, perawat, tugas dan wewenangnya eh, E, F, G, dan lain sebagainya. Jadi ini memberikan identitas bisa menjadi eh, pembeda antar tenaga provinsi yang lain. Kemudian teamwork atau praktik kerjasama. Jadi intinya kalau kita sudah kerjasama antar tenaga kesehatan, kita harus bisa menjalin kekompakan, saling percaya,
kemudian berorientasi kolektif. Jadi keputusan ataupun persetujuan itu lebih cenderung kita pentingkan adalah keputusan bersama. Karena apa? Kita sudah jalin yang namanya kerjasama. Kita buang jauh-jauh yang namanya ego pribadi. Nah, kemudian mementingkan kerjasama. Nah, sesuai dengan domainnya, kalau teamwork bersama kita tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi. Peran dan tanggung jawab. Ini adalah domain yang ketiga saat kita komunikasi. Nah, kalau tadi sudah ada identitas, profesi, perbedaan antar profesi, ada domain kerjasama, ketiga adalah peran dan tanggung jawab sesuai dengan identitas masing-masing. Peran dan tanggung jawab dokter seperti apa di pelayanan kesehatan di rumah sakit atau puskesmas. Oh, bla 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 bla. Kemudian peran dan tanggung jawabnya perawat apa bla 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 itu. Jadi eh, peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kompetensi tenaga kesehatan masing-masing. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu hal yang bukan merupakan peran dan tugas kita. Karena nantinya kalau kita melaksanakan peran atau tugas yang bukan menjadi ibaratnya tugas kita, ini juga akan menjadikan apa ya masalah berakibat negatif untuk kita sendiri dan juga orang lain. Oke. Untuk materi berikutnya, sebelum berlanjut, mungkin ada yang ingin didiskusikan atau Bapak Ibu ingin menanyakan sesuatu, monggo. Lanjut dulu, Pak. Oke, terima kasih konfirmasinya Pak Eko. Dan saya lanjut berikutnya terkait dengan konsep materi dari peran dan tanggung jawab antar profesi. Oke, kita berawal, kita mulai dulu dari definisi peran dan tanggung jawab sendiri. PPT-nya Yang belum pertama, dilihatin, peran. Pak. Sudah kelihatan, Pak. Terima kasih. Yang berikutnya adalah peran dan tanggung jawab. Untuk definisi sendiri dari peran adalah individu yang menetapkan seperangkat perilaku dalam kelompok dan antara kelompok profesional. Definisi yang lain, peran adalah ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Dan yang ketiga, tanggung jawab dan melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh.
Nah, ini adalah definisi dari peran. Nah, nantinya kalau kita berpraktik berkaitan dengan ilmu kita sebagai akupuntur terapis, kita juga harus tahu peran dan tanggung jawab kita sampai di mana harus kita laksanakan. Kemudian kedudukan kita bicara terkait dengan kedudukan akupuntur terapis di Indonesia. Nah, jadi kedudukan akupuntur terapis di Indonesia juga telah diakui secara yuridis yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Dalam pasal 11 ayat 10 disebutkan bahwa jenis tenaga kesehatan termasuk dalam kelompok tenaga Terapian fisik terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupuntur. Nah, kita sudah termasuk dalam golongan atau masuk dalam rumpuan keterapian fisik sehingga nanti peran dan tanggung jawab kita diatur di dalam undang-undang tersebut, yang mana harus kita laksanakan sesuai bidang profesi kita sebagai akupuntur terapis. Kemudian berkomunikasi dengan anggota, kompetensi, peran, dan tanggung jawab profesi. Nah, dalam hal ini berkomunikasi dengan anggota tim untuk mengklarifikasi tanggung jawab setiap anggota dalam melaksanakan komponen dari rencana pelayanan atau intervensi kesehatan. Nah, intinya masih sama. Jadi kita harus berkomunikasi, harus saling bertukar informasi, mengklarifikasi tanggung jawab, peran kita dalam rencana pelayanan atau informasi kesehatan. Jadi kalau dokter sudah kompetensinya seperti apa dari ABCD, itu pun tenaga kesehatan yang lain. Peran tanggung jawabnya seperti apa, kompetensinya sampai di mana juga perlu ditanamkan atau kita juga perlu tahu. Sehingga saat kita berpraktik nantinya, kalau kita tahu oh si pasien ini sudah ranahnya dokter, sudah harus ke dokter, nah, kita juga harus tanggap. Kita tidak boleh lama-lama membiarkan pasien ini di kita sebagai terapis. Pasien ini butuh dokter, butuh penanganan lebih lanjut sehingga kita sampaikan bahasanya si pasien ini harus segera mendapatkan pengobatan dari dokter. Nah, kemudian menjalin hubungan ketergantungan dengan profesi lain untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan pengajaran lanjut. Nah, menjalin hubungan ketergantungan ini adalah praktek kolaborasi yang mana tadi kita harus mampu mengetahui apa yang dibutuhkan pasien. Ya kan pasien ini udah sesak nafas, kemudian adanya patah tulang atau dan lain sebagainya. Nah, ini kan kita harus tahu ini ranahnya siapa supaya pasien ini mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan keluhannya. Jangan sampai pasien udah patah tulang, udah kritis ibaratnya kita tangani. Mereka pun terapis, kita terapi aja. Tidak boleh. Ini tidak dibenarkan karena pasien ini sudah dalam kondisi yang urgent lah. Kita nggak boleh
egois dalam hal ini. Sudah, kalau ini sudah ranah dokter, kita berikan rujukan ke dokter. Bapak silakan bisa untuk segera ke dokter karena ini bukan potensi kita. Pak Capi boleh tanya? Ya, Eh, ya, dalam prakteknya nanti kita kalau melakukan terapi ya, kita kan di kuliah kan juga belajar kayak fisioterapi gitu kan, mungkin juga sedikit herbal atau mungkin nanti kita juga belajar dari lain dari kursus apa apa gitu. Apakah itu memang secara aturan ya itu memang boleh kita terapkan nanti ataukah kita itu wewenangnya hanya khusus untuk akupunktur saja? ya kalau misalkan nanti contohnya saja kalau herbal ya kita mungkin herbalnya itu kita ikut di pelatihan, workshop itu bisa menjadi salah satu apa ya keahlian secara pribadi ya. Tapi kalau misalkan nanti mungkin ada kayak contohnya ada sertifikat lah sertifikat resmi itu mungkin tidak. Jadi kita eh, sebagai ilmu secara pribadi. Contohnya misalkan nanti kita belajar herbal. Nah, herbalnya itu biasanya kan kita eh, berikan atau kita sampaikan itu sudah berbentuk apa ya olahan. Jadi tinggal konsumsi, sudah bentuk produk bukan herbal yang murni dari tanaman, ambil dari alam kemudian diolah, mungkin cara pengolahannya bla bla bla, kemudian nanti pengolahan seperti apa harus eh, ditumbuk atau harus dikeringkan, kemudian untuk takarannya berapa mili itu mungkin tidak sampai seperti itu. Mungkin kalau kita herbal, saya sendiri juga kalau di Solo itu juga herbalnya bukan yang serumit itu, Bu. Mungkin beda dengan prodi apa ya? Patra. Ya, Batra. Tidak, mungkin tidak sejauh itu. Karena pun Berarti Batra itu kalau apa tidak ya Pak salah ya? itu kenapa? Berarti nggak apa-apa. Iya, tidak apa-apa, Bu. Kan kita juga contohnya misalkan kita belajar herbal. Nah, herbal tertentu itu kan juga kita kasih atau sarannya itu kan untuk kasus tertentu misalkan kalau sindrom dingin ya kita sarankan mungkin herbal tertentu yang bisa membantu menghangatkan tubuh. Contohnya adalah jahe atau herbal yang lain. Nah, herbalnya itu kan jahe itu kan bukan apa ya Bu, kalau misalkan ngasih ke pasien kan biasanya kan di rumah kan sudah sedia kan bentuk benar-benar jahe yang bisa dikatakan bukan olahan ya. Jadi bukan bubuk atau apa benar-benar jahe digeprek, diminum itu juga bagian dari kita menyarankan sebuah herbal untuk pasien Ya. juga. Kalau berupa itu Pak, herbal Cina yang sudah kapsulan Mm-mm. itu boleh Mm. nggak ya kita ngasih gitu? Mm. Sama Kalau misalnya kalau fisioterapi tadi itu, kan kita di kuliah mm, juga dari itu, tapi secara aturan apa Permenkasnya atau apa itu bisa nggak artinya kita biar paling nggak tahu kalau memang bisa nggak melanggar aturan atau mungkin bahkan aturan itu yang perlu diperbaiki gitu. mm, itu kalau misalkan obat Cina yang ini ya, Bu, ya, racikan lah ya, terutama. Karena kalau sudah bentuk produk, ada yang ke Cina produk itu kan seharusnya sudah ada yang namanya Badan Pengawas Obat. Jadi kita cuma sarankan saja, misalkan eh, ibu punya pasien sindrom A. Nah, kemudian Bu Wardah tahu ada produk tertentu, merek tertentu herbal Cina yang mungkin ada kapsul lah bentuknya.
itu ada herbal yang sesuai untuk keluhannya. Itu saya kira juga tidak apa-apa. Cuma rekomendasi aja. Cuma nanti kalau yang meracikan itu kan biasanya memang si orangnya, si owner yang punya toko obat herbal Cina itu biasanya kan kita kalau mau beli itu kan buat buat apa usia berapa kalau tidak salah ya. Terus kemudian mau apa namanya untuk berapa sesi itu kan ada tertentu Bu. Jadi kalau untuk yang saran anjuran terkait dengan produk Cina sih cuma saran tok. Saya kira juga tidak apa-apa karena sudah ada aturannya sendiri. Kalau kita misalkan perusahaan akupuntur membuat herbal, kita produksi sendiri itu yang mungkin sudah terlalu jauh. Ya. Terus, anu Pak, ini mungkin ya barangkali juga mengulang, ya nggak tahu mungkin sudah pernah atau belum ya. eh Kalau kita ini di AS kan lulusannya kan nakes ya. Terus kalau misalnya mau melanjutkan eh bisa tetap di jalur nakes, bisa juga jalur nakes strat gitu kan Pak ya. Ya kira-kira itu ya mungkin ini nggak terlalu berhubungan tapi mungkin nggak ada hubungannya ya karena IP ya. Kita anu worth it mana Pak? Untuk nakes strat apa nakes sendiri Pak? Ya, Untuk kalau misalkan ingin lanjut tapi mau ke tradisi itu benar-benar nanti istilahnya mulai dari nol. Karena apa? Nanti juga terkait dengan surat tanda registrasinya juga berbeda. Yang satunya tradisional, yang satunya cuma STR. Memang kita untuk akupuntur medik seperti itu, Bu. Kalaupun misalkan nanti lanjut, pasti harus mengulang dari awal karena sudah istilahnya kita beda jalurnya, beda kompetensi. Kalau misalkan Bu ada lanjut ke D4, D4 yang Solo atau enggak di Karanganyar itu masih satu jalan akan tetapi ya kita tidak bisa eh, ke tradisionalnya itu tadi karena sudah beda nantinya. kemarin tadi ada yang nawari Pak bisa dan kita nggak usah mengulang bagian akupunkturnya Di menhalal mana itu Bu? di Suherman. Suherman. Oh, Universitas Medika Suherman di Nah, Cikarang. iya terkait dengan apa kayak keluasannya dalam kita berpraktek, Hmm. peraturan wewenang dan eh, itu kira-kira worth it mana gitu. Nah, ya tuh Bu. Kalau misalkan terkait dengan hal itu, eh, saya sih kurang tahu ya Bu, karena memang sebelumnya ketentuannya seperti itu. Tapi kalau ada mungkin ada perguruan tinggi atau universitas yang mungkin ada kesempatan seperti itu, klarifikasinya kita ke profesi dulu Bu. Soalnya kan nanti kebetulan kan Bu ada ikutnya yang STR yang hakti itu, yang akupuntur medik. Takutnya nanti eh Bu ada tidak bisa gunakan yang STR ini, akupuntur yang medik ini. Yang bisa hanya yang tradisional. Itu kan juga nanti istilahnya eman-eman. Gitu. Ya berarti harus benar-benar dipelajari dulu Pak ya namanya Iya, iya. Karena peraturan sekarang kan memang hanya satu. sedikit cukup, ya sedikit rumit juga, Bu. Karena kita istilahnya sudah punya kompetensi masing-masing. Takutnya ada yang tidak suka, ada tidak terima, kok main serobot aja istilahnya itu juga buat masalah, menimbulkan masalah untuk kita sendiri, mungkin ke profesi yang lain juga, gitu Bu.
Ya, makasih Pak Jabring. Ya, sama-sama Bu Wardah. Nanti kalau misalkan seperti itu bisa langsung tanya ke kebetulan kita kan ada Bu Ivon, Bu Wardah mungkin bisa tanya-tanya. Dia kan juga ke pengurus Hakti eh, sebagai apa ya salah satu anggota Hakti sehingga nanti Bu Wardah bisa tanya-tanya misalkan apa yang disampaikan Bu Wardah hari ini tuh bagaimana sih eh, prosesnya kok tiba-tiba misalkan Bu Wardah dapat informasi kok boleh eh, melanjutkan istilahnya ke tradisional tadi supaya nanti tidak ada kerugian lah di apa yang namanya kerugian bagi Bu Wardah sendiri nantinya di belakang. Ya, siap, siap. Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi untuk terlibat dalam pengembangan profesi dan interprofesional berkelanjutan untuk meningkatkan kerjasama tim. Kemudian menggunakan kemampuan yang unik dan saling melengkapi dari semua anggota tim untuk mengoptimalkan pelayanan ke pasien. Dalam hal ini adalah pelayanan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jadi misalkan pasien tadi stroke, post-stroke, kita sebagai akupuntur terapis mampu atau bisa membantu proses penyembuhan. Tetapi memang pada kasus stroke atau post-stroke tertentu sangat sulit diobati, tetapi kita bisa membantu beberapa keluhan yang diterita pasien. Contohnya ada mungkin nyeri-nyeri ataupun bagian-bagian tubuh yang sarafnya sudah terganggu. Contohnya biasanya timbul apa, keringgingan atau enggak kebas itu kita akupuntur bisa membantu di ranah tersebut. Itu adalah bagaimana kita memberikan pelayanan dengan kompetensi masing-masing, keunikan, tetapi juga saling support untuk peningkatan kesehatan pasien. Nah, kemudian mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab profesi secara jelas kepada pasien, keluarga, dan profesional lainnya. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan nggak perlu yang namanya menyampaikan sesuatu. Nah, apalagi nanti kita harus menyampaikan apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita berikan atau tindakan kepada pasien. Kita juga harus jelaskan tidak hanya ke pasien, tapi juga mungkin ke kerabat atau keluarga atau profesional atau tenaga kesehatan yang lain. Ini juga perlu agar terciptanya tadi keyakinan dan percaya, saling percaya. Oh, eh, si si terapis ini atau tenaga kesehatan ini menjelaskan eh, tindakan mulai dari A ya, sampai Z seperti apa. Oke, kalau sudah dijelaskan dan pasien dan juga keluarga setuju, pasti tindakan nanti bisa dilakukan atau dilaksanakan. Kemudian mengenali keterbatasan profesi dalam keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan. Nah, ini yang mana kita harus pahami kompetensi, batasan antar profesi. Kita juga harus saling mengerti nakes A sampai di mana, nakes B sampai di mana, kita sendiri juga harus tahu kompetensi kita sampai di mana. Itu akan membantu kita dalam menjalankan peran tugas dan tanggung jawab kita uh, sebagai tenaga kesehatan. Nah, kemudian melibatkan profesi kesehatan yang
beragam dalam melengkapi keahlian profesional serta sumber daya terkait untuk mengembangkan strategi agar memenuhi kebutuhan pasien. Dan menjelaskan peran dan tanggung jawab penyedia layanan lain dan bagaimana tim bekerja sama untuk memberikan pelayanan. Nah, ini kalau kita sering melihat di pelayanan kesehatan masyarakat, contohnya di rumah sakit, ada pasien tadi datang ke ruang pendaftaran administrasi, kemudian pasien ini mendapatkan rekomendasi untuk melakukan pengobatan ke beberapa tenaga kesehatan. Di pasiennya butuh yang namanya dokter, butuh yang namanya fisioterapi, butuh yang namanya akupunktur. Nah, ini juga menjadi bagian eh, terpenting dalam pelayanan kesehatan. Karena kalau pasien ini eh, diberikan informasi dengan jelas, lengkap, berkaitan dengan pengobatannya, tentu pasien ini juga akan melaksanakannya dengan baik. Berikan alasannya, kenapa harus ke dokter, kenapa harus ke fisioterapi, atau yang lain. Nah, kemudian menggunakan lingkup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang tersedia dari profesi kesehatan untuk memberikan pelayanan yang aman, tepat waktu, efisien, efektif, dan adil. Nah, ini adalah peran peran profesi. Yaitu menjelaskan di mana lingkup profesinya sendiri berakhir dan profesi lain dimulai. Jadi intinya kita berbagi peran sesuai dengan profesi masing-masing. Tahu batasannya sampai di mana dan mulainya dari mana. Kemudian membuka diri untuk kontribusi anggota tim lain. Yang ketiga, menghargai peran, nasihat, dan kontribusi dari anggota lain. Jadi misalkan ada anggota yang menyampaikan nasihat, menyampaikan gagasan, menyampaikan tanggapan, kita harus saling menghormati. Karena lewat tanggapan atau respon dari anggota lain, ini juga membantu kita memecahkan masalah untuk pelayanan kesehatan bagi pasien. Kemudian nilai-nilai yang meningkatkan keuntungan dari usaha kolaborasi anggota tim. Nah, teknik dan strategi pembelajaran antara profesi. Nah, dalam ini pembelajaran di dalam kelas atau classroom based learning, itu pembelajaran berbasis kelas dapat digunakan pada pendidikan interprofesi di tahap awal, tahap paling awal, yaitu di level preklinik atau akademik, sedangkan pembelajaran berbasis rumah sakit dan komunitas bermanfaat untuk pendidikan interprofesi di tahap klinik. Nah, jadi teknik dan strategi pembelajaran terkhusus bagi tenaga kesehatan antar profesi ini dibagi menjadi dua. Pada saat kita belajar secara teori, itu saat kita mendapatkan perkuliahan di dalam kelas dengan dosennya,
Nah, kemudian nanti pembelajaran juga secara di luar kelas, itu berbasis PKL atau saat kita berpraktek klinik. Nah, tentunya kalau sudah di klinik, sudah tahap pembelajaran berbasis klinik, itu akan berbeda daripada saat kita mendapatkan pelajaran teori di kelas. Jadi di tahap klinik kita berhadapan langsung dengan pasien, kita berada langsung di ruangan eh, tindakan, yaitu dokter, fisioterapi atau yang lain. Tentunya ini akan menjadikan pembelajaran yang berbeda secara teori dan juga secara lapangan. Hasilnya pun juga berbeda. Kita di kelas itu belajar baca, mendengarkan, saling menanggapi. Nah, kalau sudah di klinik, kita benar-benar dihadapkan dengan apa ya, pasien nyata atau real. Nah, kemudian ada pembelajaran di rumah sakit atau klinik. Nah, pada tahap klinik, peserta didik akan berlatih menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka peroleh pada situasi nyata di mana kolaborasi dan kerjasama tim kesehatan diperlukan untuk menangani suatu masalah kesehatan. Nah, jadi kalau sudah dijelaskan dalam kelas bagaimana kita harus mampu menjalin kerjasama. Nah, kalau sudah di tahap klinik atau praktek klinik, kita harus mampu menerapkan teori tadi dengan situasi yang ada di klinik. Di penerapan secara teori, kita aplikasikan ke tempat klinik atau rumah sakit dengan kolaborasi tenaga kesehatan yang lain. Nah, kemudian pembelajaran eh, di komunitas atau dalam masyarakat. Di setiap tahapan pembelajaran memiliki serangkaian metode yang dapat dimanfaatkan. Maka oleh institusi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Metode pembelajaran diskusi kelompok dan project based. Sebentar Bapak Ibu. Nah, kompetensi peran dan tanggung jawab profesi akupuntur terapis. Nah, melakukan pelayanan akupuntur secara prosedural, secara SOP, dan sistematis untuk meningkatkan derajat kesehatan, menerapkan fungsi anatomi alur meridian dan tidak akupuntur atau akupoint pada pelayanan akupuntur, serta memilih dan menggunakan peralatan dengan memperhatikan pasien safety. Nah, dalam kita menjalankan tindakan atau praktik akupuntur,
kita juga harus memperhatikan beberapa uh, standar atau prosedur atau biasanya kita sebut dengan SOP, Standar Operasional Prosedur. Jadi tidak hanya kita pasien datang sakit A, B, C, D, kita tusuk. Jangan, kita juga perlu yang namanya standar operasional. Kita juga harus perhatikan eh, bagaimana kondisi pasien, penggunaan ukuran jarum terhadap pasien. Ini juga perlu. Karena apa? Karena kita menusukkan sebuah jarum ke pasien. Pasien ini juga butuh yang namanya keselamatan atau aman pasien. Jadi tidak boleh asal. Nah, kemudian mampu mengelola pelayanan akupuntur mandiri, pelayanan kolaborasi, sarana prasarana pelayanan akupuntur, dan sistem informasi. Jadi kalau kita sudah berpraktik nantinya, kita juga harus mampu mengelola pelayanan akupuntur mandiri. Apalagi saat kita nanti praktik atau buka kliniknya kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Di materi berikutnya berkaitan dengan uh, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar perilaku hidup bersih dan sehat. Biasa yang disebut dengan HBS. Nah, berawal dari sinilah uh, kita sebagai tenaga kesehatan memberikan contoh nantinya kepada pasien atau memberikan edukasi. Pada saat kita nanti bertemu pasien, bagaimana perilaku hidup sehat atau pola hidup sehat supaya kita uh, selalu terhindar dari segala macam penyakit. Nah, definisi dari perilaku hidup bersih dan sehat adalah wujud masyarakat yang sadar, mau, dan mampu untuk mempraktekkan PHBS. Jadi kalau tidak ada kemauan, tidak ada kesadaran dalam pribadi masing-masing, tidak akan bisa kita menjalankan yang namanya perilaku hidup sehat. Karena jujur saja kesadaran masing-masing orang itu berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan. Ada beberapa orang yang memiliki kesadaran terkait dengan pentingnya hidup sehat. Ada yang beberapa yang seringkali tidak tahu atau mengabaikan uh, suatu hal yang mana itu sebetulnya kebiasaan yang buruk, ada yang tidak baik. Nah, PHP sendiri adalah upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok, dan juga masyarakat dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi, dan melakukan edukasi atau pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan
sikap dan perilaku melalui pendekatan pimpinan Bina Swasana dan pemberdayaan masyarakat. Nah, itu adalah untuk definisi sendiri dari perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, perilaku hidup sehat ini sebenarnya sangat penting. Sehingga BHBS ini sudah diatur di dalam ketentuan, yaitu dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2269 garing Menkes garing per garing 11 garing 2011, yaitu tentang pedoman pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian adanya program. Nah, ada 5 program, yaitu program ini berkaitan dengan PBS, yaitu KIA dan anak, kemudian gizi, kemudian kesehatan lingkungan, kemudian hidup sehat dan sehat atau asuransi kesehatan CPKM atau sekarang itu BPJS. Nah, program-program ini adalah yang berkaitan dengan program perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, tentunya BHBS ini punya indikator. Nah, indikator BHBS ada 5, yaitu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Karena mungkin kalau dulu persalinan ditolong oleh apa ya, biasa disebut dengan dukun bayi. Nah, sekarang karena sudah semakin berkembangnya zaman, semakin modern, dan mungkin ada beberapa tantangan berkaitan dengan uh, persalinan, sehingga tidak boleh dilakukan sembarang orang. Di beberapa tenaga kesehatan yang memiliki wewenang untuk membantu persalinan, karena bisa bidan itu. Nah, kemudian memberi bayi ASI eksklusif. Nah, ini menjadi salah satu indikator suksesnya perilaku hidup bersih dan sehat. Karena ASI eksklusif ini sangat penting peranannya. Mungkin kalau bisa dikatakan ASI eksklusif ini menjadi nyawa untuk anak yang baru lahir, yang mana harus mendapatkan ASI eksklusif. Karena kalau dengan mungkin diberikan susu produk atau olahan mungkin tidak sebagus diberikan ASI eksklusif. Nah, kemudian menimbang bayi setiap bulan. Ini biasanya programnya adalah posyandu. Kemudian menggunakan air bersih. Nah, ini seringkali sesuatu hal yang mungkin menurut beberapa orang sepele. Nah, tetapi penggunaan air bersih, terutama untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk minum, ini juga harus diperhatikan. Karena sesuatu yang masuk atau dikonsumsi oleh kita, kalau itu bagus, itu baik, bersih, terjamin dan tidak
membahayakan atau mengandung racun, tentu impact-nya adalah tubuh kita akan selalu sehat. Nah, kalau sebaliknya kita tidak memperhatikan berkaitan dengan penggunaan air bersih dan untuk minum, tubuh pasti akan lebih rentan terkena penyakit. Karena yang masuk, yang dikonsumsi adalah bahan yang kotor, air yang kotor. Mungkin bisa mengandung apa namanya bahan-bahan yang berbahaya. Sehingga air yang bersih ini menjadi salah satu indikator kita bisa menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian mencuci tangan dengan air dan air bersih dan sabun. Nah, seringkali kita menjumpai beberapa pernyataan penularan bakteri atau penyakit itu dibawa, mulai dibawa atau bisa timbul dari tangan kita. Tangan kita, apalagi saat kita keluar rumah, kita pergi ke satu tempat. Oke, misalkan kita keluar jalan-jalan, kita pergi ke satu tempat ke tempat yang lain. Terus kemudian kita pegang sesuatu, entah itu besi, pohon, tanah, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lupa cuci tangan, tangan ini sebenarnya banyak sekali kotoran atau bakteri yang menempel karena kita pegang ini itu dan kita tidak cuci tangan sebelum kita makan. Nah, ini akan mempercepat kita terkena terkena suatu penyakit oleh karena bakteri tertentu. Nah, kemudian menggunakan jamban yang sehat atau apa istilahnya kloset lah, pembuangan untuk B juga perlu diperhatikan karena ya kalau kita melihat zaman dulu tidak ada yang namanya toilet yang bagus, jadi buangnya ya kalau tidak di sungai ya buatan sendiri yang kadangkala tempatnya itu jorok, kotor. Kemudian memberantas jentik di rumah. Jadi memberantas jentik nyamuk. Ini biasanya kalau di lingkungan kita sering diadakan apa namanya fogging dan pemberian apa ya cairan atau bubuk untuk membunuh jentik itu juga sangat berpengaruh karena nyamuk tadi juga membawa apa ya benih penyakit, hanya eh, harus dibasmi atau dibunuh. Jangan sampai nyamuk atau jentik ini merajalela di rumah ataupun di lingkungan sekitar rumah. Kemudian makan sayur dan buah setiap hari. Nah, kalau melihat dari apa ya